Iya, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Oke ya. Kali ini masuk ke bagian terakhir dari teori God Roger yang paling up to date. Di sini ya, beberapa informasi penting kayak apa yang terjadi ke Kuma dan apa yang menunggu di Lauftel kembali dibicarain oleh God Roger. Penasaran kan seperti apa informasi yang dimiliki oleh God Roger ini? Apakah benar teorinya yang mengatakan kalau Luffy akan pergi ke masa lalu? Atau ternyata informan God Roger ini masih kurang kuat buat mengungkap seluruh misteri One Piece? So, monggo kita simak bareng-bareng. Tapi sebelum itu like-nya, Re. Yang di belakang, yang di depan, like-nya, Re. Like-nya, Re. Like! Kebohongan dalam jurnal Oden. Seperti yang kita tahu, ketika kru Roger berhasil sampai di Pulau Lauftel, kita diperlihatkan kalau mereka semua tertawa melihat apa yang ditinggalkan oleh Joy Boy di sana. Sayangnya emang sampai sekarang ya, harta peninggalan Joy Boy itu masihlah menjadi misteri. Walau Odachi sendiri berani mengkonfirmasi kalau One Piece itu memiliki bentuk bukan semacam persahabatan atau yang lainnya. Nah, yang menarik ya, menurut God Roger, di sini gak diungkap melalui jurnalnya Oden kalau ternyata ya kru Roger itu di momen ketika mereka tertawa, mereka sedang mendengarkan rekaman dari Daires atau Joy Boy menurut God Roger, yang mana ketika rekaman itu sudah sampai ke akhir rekamannya, tak ada satupun suara tawa yang masih terdengar, melainkan seluruh kru Roger diperlihatkan menangis ketika mengetahui keseluruhan cerita dari sejarah yang dihilangkan. Pada halaman terakhir catatan jurnal perjalanan Oden itu ya, nantinya dibuka oleh satu kalimat yang cukup mengejutkan. Kami berhasil menginjakkan kaki di pulau terakhir yang terletak ribuan kaki di bawah laut. Sayangnya kami masih terlalu dini dan kunci raja masih belum siap. Maka dari itu kami tidak dapat melangkah lebih jauh lagi. Bahkan yang lebih mengejutkannya di sini ya, God Roger dengan berani berkata, kalau kru Roger meninggalkan Pulau Lauftel bahkan tanpa mengetahui apa sebenarnya One Piece itu. Karena seperti yang Mr. K bilang sebelumnya, kalau kunci raja atau One Piece masihlah belum siap. Kalau aja ini semua benar, berarti Roger yang selalu dianggap telah menemukan One Piece selama ini tuh benar-benar sebuah kebohongan belaka. Di satu sisi semakin membingungkan juga ya, apa sebenarnya One Piece itu? Kalau emang di saat Roger dan krunya datang ya, harta tersebut malah belum siap. Oke, lupain dulu hal ini ya. Kita sedikit bergeser ke informasi tentang orang yang memiliki luka bakar. Di sini, God Roger yakin 100% kalau orang itu emang bener-bener ngerujuk ke Jaguar di Saul. Ya, tinggal kita tunggu aja dah. Setelah beresnya Pulau Akekat, kru topi jerami emang berencana akan berlayar menuju Pulau Elbaf. Yang mana pertemuan Robin dengan Saul kalau emang beneran masih hidup ya akan sangat menyentuh. Belum lagi seluruh buku-buku peninggalan dari Ohara pun ya kita tahu kan dipindahkan semuanya ke Pulau Elbaf. Makanya perjalanan ke Elbaf itu akan menjadi sangat menarik untuk ditunggu. Nah sayangnya kalau menurut informan God Roger sih, Red Poneglyph terakhir itu gak bakal berada di pulau para raksasa itu, melainkan bakal ada di pulau setelah Elbaf. Mungkin kalau pikiran liar Mr. K ya, dengan seluruh informasi yang berasal dari Ohara bisa diselamatin, terus Robin yang bakal datang kembali layaknya ke kampung halamannya. Soalnya Pulau Elbaf bisa dibilang Ohara versi kedua, jadi ya mungkin aja informasi-informasi yang ada di sono bakal mengarah ke Red Poneglyph terakhir. Sehingga perjalanan ke pulau itu pun akan langsung dilakuin setelah mereka semua memiliki informasinya. Oh iya, ada satu hal yang gak kalah menarik dibahas di sini, Re, tentang kondisi dari Admiral Kizaru. Karena menurut God Roger ya, Borsalino akan dikalahkan di Pulau Egeat. Hanya Gorose atau Sensatun saja yang nggak bakal dikasih lihat kalah nantinya. Kalau kita samain informasinya sampai chapter 1095, entah gak bisa berdirinya Borsalino ini udah dianggap sebagai kekalahan atau belum. Karena di satu sisi ya, Luffy juga mengalami kondisi yang sama, dimana dia ikut terbaring tak bisa bangkit untuk bertarung kembali. Jadinya kondisi pertarungan Admiral melawan Yonko seenggaknya sampai sekarang ya cuman bisa kita anggap memiliki hasil yang masih imbang. Next kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Lagi-lagi masih tentang Kuma. Menurut God Roger ya, Kuma tuh bakal muncul di sekitaran chapter 1094, 1095 atau 1096. Well, sampai sekarang menyentuh chapter 1095 sih bisa dibilang tebakan dari God Roger itu masih salah. Tapi kita tunggu aja ya, apakah di chapter selanjutnya yang which is chapter 1096 ya, Re? Apakah nanti Kuma emang beneran datang dan menyelamatkan Bonnie? Soalnya kalau emang beneran Kuma datang ya, menurut God Roger alurnya tuh bakalan kurang lebih seperti ini. Jadi ya Franky dan Bonnie bakalan terus diperlihatkan bersama sampai kurang lebih chapter 1100-an. Lalu setelah Kuma sampai di Pulau Egeat, nantinya bakal ada satu momen yang ngasih lihat kalau Kuma akan kembali mendapatkan kesadarannya. Dan di saat Kuma sadar itu ya, dia bakalan bersama Luffy, Vegapunk, Bonnie, dan Franky.
Bersamaan dengan momen itu ya, kilas balik dari Kuma diceritakan masih berlanjut, dan anehnya entah bagaimana caranya ya, tapi menurut God Roger, Kuma akan melepas kemampuan buah iblisnya sendiri sesaat sebelum dirinya mati karena terlalu banyak menerima luka. Tapi karena tak ada media yang bisa digunakan untuk menampung kekuatan buah iblis, maksud media tuh kalian masih ingat kan waktu Smiley Caesar Clown mati ya, kita sempat dikasih lihat bagaimana buah di dekat situ ya berubah menjadi buah iblis. Makanya banyak yang percaya kalau cara inilah yang digunakan untuk memindahkan kekuatan buah iblis, yang mana ya berarti Teach pun melakukan hal yang sama ketika ingin mencuri kekuatan milik mendiang Shirohige. Lanjut, karena tak adanya media yang bisa menampung kekuatan buah iblis Nikyu no Mi, di situ ya kekuatan milik Kuma akhirnya berubah ke wujud layaknya gelembung. Dan kalau emang gak bisa dipindahkan secara paksa, berarti kekuatan Kuma akan terlahir kembali di suatu tempat di dunia One Piece, yang berarti ya harapan untuk kembali menemukan atau mewarisi kemampuannya bisa dibilang hampir mustahil. Satu-satunya kandidat yang cocok untuk mewarisi kemampuan Kuma di momen itu ya siapa lagi kalau bukan Franky. Soalnya dia emang masih menjadi satu-satunya orang yang gak memiliki kekuatan apa-apa di antara mereka berlima. Walau emang keyakinan Franky itu gak berubah ya, masih sama seperti saat ditawari Luffy di Arc Dressrosa, yaitu Franky menolak untuk memakan buah iblis merah Nomi karena Franky merasa masih ingin bisa terus berenang. Sedangkan kalau memakan buah iblis, ya Franky harus merelakan kemampuan berenang miliknya. Well, meski masih berpikiran seperti itu, lucunya Vegapunk bilang kalau dia punya sebuah teori baru. Walau emang buah iblis diketahui menghilangkan kemampuan berenang dari seseorang, tapi apakah itu hal yang penting bagi manusia setengah robot atau cyborg seperti Franky? Soalnya memilih untuk menjadi cyborg berarti setengah sisi kemanusiaannya mungkin sudah hilang, yang mana kalau dia memakan buah iblis, ya berarti hanya sisi kemanusiaannya doang yang bakal kehilangan kemampuan. Akan tetapi Franky masih memiliki setengah robot, dan menurut Dr. Vegapunk, bukankah robot adalah impian masa depan dari umat manusia? Jadi, teori milik Dr. Vegapunk itu mengatakan kalau mungkin cyborg bisa mematahkan kutukan gak bisa berenang yang diberikan ketika memakan buah iblis. Belum goyah sepenuhnya meski sudah mendengar penjelasan dari Dr. Vegapunk, Franky mulai membuka hati untuk memakan buah iblis. Setelah Bonnie menceritakan sedikit apa yang dialami oleh ayahnya dan bagaimana Kuma memiliki suatu tekad yang membuat Franky tersentuh. Ya, mengingat seperti apa sosok Franky kayak waktu bertemu Senor Pink, sebenarnya Franky itu sangat mudah untuk bersimpati sama seseorang. Makanya Mr. K juga gak kaget kalau emang nantinya cerita ini tuh beneran terjadi. And last, God Roger membagikan sedikit informasi tentang kepemilikan kopian dari Road Poneglyph, mulai dari Kuroge Pirates ya, dan bajak laut topi jeram yang sama-sama memiliki 3 salinan. Sedangkan yang diketahui memiliki keempat salinan itu ya cuman bajak laut Akagami Seng saja. Wow, gimana? Makin edan aja kan apa yang dikatain oleh God Roger ini? Tinggal kita ikutin aja dah chapter demi chapternya untuk ngeliat apakah tebakan dari God Roger emang bener adanya. Soalnya sekali lagi Mr. K ingetin buat kalian, jangan telan mentah-mentah kalau ada suatu teori. Karena tahu sendiri kan, Odachi itu suka ngeprank kita semua. Sehingga hal yang masuk akal untuk terjadi aja, malah kenyataannya meleset waktu udah di tangan Odachi re. Tapi bukan berarti kalau fans One Piece itu teorinya sering salah ya. Benar juga berkali-kali kok. Jadi gak perlu putus asa gitu loh, oke? So, segitu aja dulu buat konten kali ini. See you next time. Adi Sekarang Stay safe everyone. Jangan lupa like-nya. Salam Adiberia.